Oke, mari kita langsung bedah topik ini. Pernah kepikiran gak sih kenapa perusahaan raksasa yang sepertinya punya segalanya, mulai dari budget miliaran sampai tim PR terbaik di dunia, tiba-tiba bisa panik dan kelang kabut cuma gara-gara satu postingan di media sosial? Hari ini kita bakal mengupas tuntas realitas bisnis yang lumayan mengejutkan. Ternyata fenomena viral yang sering banget dikejar mati-matian justru seringkali jadi mimpi buruk paling mengerikan buat sebuah korporat. Jadi pertanyaannya gini, apakah jadi viral itu selalu mendatangkan keuntungan? Kalau buat kreator konten atau agensi marketing, kata viral ini ibarat pencapaian tertinggi ya, semacam tujuan utama mereka. Tapi coba kita geser sedikit ke ruang rapat direksi. Realitasnya, jauh banget beda 180 derajat. Buat para eksekutif dan pemegang saham, viralitas yang mendadak dan gak terduga itu justru ibarat alarm bahaya yang lagi bunyi kencang. Alasannya sebenarnya bermuara ke satu hal yang sangat krusial, yaitu hilangnya kendali. Bayangin aja, perusahaan raksasa ini udah bakar uang jutaan dolar buat kontrol narasi brand mereka. Semuanya serba diatur ketat lewat iklan, rilis pers, atau kampanye yang udah digodok berbulan-bulan. Pas ada isu yang viral secara organik dan nadanya negatif, semua kendali itu lenyap dalam hitungan detik. Narasi brand mereka sekarang disetir penuh sama massa. Dan tiba-tiba aja korporat ini duduk di kursi pesakitan publik. Ngeri kan? Nah, untuk memahami fenomena ini, kita bakal ngebedah 6 poin penting hari ini. Mulai dari mitos viralitas, terus kita lihat efek bumerang PR lewat kasus Iger, bahayanya cancel culture, satu cuitan yang bisa menghapus triliunan rupiah, anatomi gimana krisis ini bisa membesar, dan pastinya strategi bertahan di era digital. Kita masuk ke bagian pertama tentang mitos viralitas. Kita bakal lihat kenapa hal ini bisa dilihat sebagai mimpi buruk atau malah cawan suci. Nah, yang menarik dari hal ini adalah ada kontras yang super tajam di dalam perusahaan itu sendiri. Di satu sisi, tim pemasaran ngelihat viralitas sebagai cawan suci. Ya iyalah, siapa sih yang nggak mau konten promosinya dibagikan jutaan kali secara gratis? Tapi di ujung meja yang lain, Dewan Direksi justru ngelihat ini sebagai risiko bisnis tertinggi. Kenapa bisa gitu? Soalnya, dinamika media sosial itu bergerak jauh lebih cepat daripada laju birokrasi perusahaan. Jadi salah langkah sedikit aja dalam respons, akibatnya bisa benar-benar fatal. Biar lebih kebayang, yuk kita masuk ke bagian kedua. Kita bakal membedah sebuah kasus nyata soal efek bumerang PR yang sempat menimpa Iger. Di pengadilan media sosial, dinamika kekuatannya itu persis kayak pertarungan klasik antara Daud dan Goliat. Daud di sini adalah kreator kecil. Mereka ini lincah, otentik, dan gampang banget dapat simpati publik. Di sisi lain, Goliat adalah si perusahaan raksasa yang kaku, lambat karena rantai persetujuan berlapis, dan sering kelihatan gak tersentuh. Masalahnya, kalau terjadi konflik, audiens internet itu hampir selalu memihak pada sang Daud. Respon perusahaan yang kaku cuma bakal memicu sentimen anti-korporat yang udah ada. Coba kita telusuri garis waktunya. Hari pertama, ada seorang YouTuber pemula bikin ulasan jujur soal produk Iger. Padahal dia nggak dibayar sama sekali loh. Tapi beberapa hari kemudian, manajemen Iger merasa kualitas videonya kurang memenuhi standar mereka dan mengirimkan surat keberatan resmi. Sebuah tindakan yang kaku banget kan? Dan tebak apa dampaknya? Hanya dalam hitungan jam setelah surat itu diunggah ke Twitter oleh sang YouTuber, tagar Iger langsung trending. Publik ngamuk ngelihat arogansi merek besar menekan kreator kecil. Puncaknya, keesokan harinya kompetitor mereka langsung bermanuver cerdas, bikin kampanye tandingan yang pro pada kreator kecil. Krisis reputasi sebesar ini meledak cuma gara-gara satu surat administratif yang salah sasaran. Terus situasinya bisa makin parah kalau kita masuk ke ranah yang dibahas di bagian ketiga ini, yaitu cancel culture dan boykot moral. Teman-teman harus tahu, cancel culture itu sekarang bukan sekadar tren internet biasa. Ini adalah sanksi ekonomi betulan. Ini terjadi ketika audiens sepakat buat narik semua bentuk dukungan dari suatu merek karena dianggap melanggar norma moral. Ketidakpekaan merek terhadap isu sosial nggak lagi cuma dibalas dengan komentar negatif, tapi udah berbentuk upaya sistematis, terkoordinasi, dan nyata untuk menghentikan operasional bisnis tersebut. Dan ini secara brilian mengilustrasikan bencana yang menimpa merek mewah Balenciaga di tahun 2022. Waktu itu mereka merilis kampanye iklan yang nampilin anak-anak kecil memegang boneka beruang dengan perlengkapan bernuansa BDSM. Wah, dalam sekejap, kemarahan viral meledak di platform seperti TikTok dan Twitter. Balenciaga dituduh mempromosikan eksploitasi anak. Tekanannya saking besarnya, selebriti sekelas Kim Kardashian sampai didesak publik buat putus kontrak sama mereka. Efek dominonya, terjadi boikot global, penjualan anjlok, butik-butik mereka divandal, dan citra eksklusif mereka hancur berkeping-keping. Gagal membaca sensitivitas publik, itu harganya benar-benar mahal. Sekarang kita melangkah ke bagian keempat.
Kita bakal lihat gimana sentimen di media sosial bisa langsung mengontrol pasar saham. Jadi, apakah ada orang lain yang tidak membuka Snapchat lagi? Atau hanya saya? Ini sangat menyedihkan. Kalimat ini kedengarannya cuma kayak celotehan iseng kan? Tapi ini dicuitkan oleh Kylie Jenner pada tahun 2018. Waktu itu, Snapchat baru aja merombak desain aplikasi mereka, dan pengguna pada benci banget sama desain barunya. Yang perlu kita pahami, sistem perdagangan saham zaman sekarang itu pakai algoritma yang terus-terusan ngebaca sentimen di media sosial. Jadi, begitu figur publik dengan pengaruh masif ngasih validasi negatif ke sebuah produk, mesin dan investor manusia langsung bereaksi saat itu juga. Dan tahu nggak berapa kerugiannya? 1,3 miliar dolar atau setara dengan 18 triliun rupiah. Angka raksasa ini terhapus gitu aja dari nilai pasar saham Snap Inc. cuma dalam waktu 1 hari bursa dengan penurunan saham sebesar 6,1%. Kok bisa separah itu? Jawabannya simpel. Investor itu paling benci sama ketidakpastian. Begitu ada gelombang opini negatif raksasa yang viral, investor bakal buru-buru menyelamatkan aset mereka duluan, bahkan sebelum ada data aktual dari perusahaan soal kerugian pengguna. Di titik ini, sentimen benar-benar mengalahkan fakta. Lantas, gimana sih sebenarnya bencana-bencana ini terbentuk? Kita bedah di bagian kelima, anatomi viralitas korporat. Mari kita lihat gimana masalah ini membesar. Krisis ini nggak muncul tiba-tiba secara ajaib. Semuanya selalu melewati 4 fase progresif. Dimulai dari percikan, membesar menjadi api, disusul dengan ledakan, dan kalau nggak dihentikan, bakal berujung pada kehancuran. Memahami transisi inilah yang jadi kunci utama buat memitigasi resiko dengan cepat. Yuk kita urai matriksnya. Di fase pertama, percikan. Semuanya biasanya berawal dari komplain sederhana atau iklan yang salah nada. Diskusi kecil mulai muncul. Celakanya, korporat sering merespons dengan format robot yang udah disiapin humas dan merasa aman karena sisi finansial belum terdampak. Lalu masuk ke fase kedua, api membesar. Para pemberi pengaruh mulai ikut bahas, meme mulai bertebaran. Di dalam kantor, manajemen mulai panik tapi cuma bisa ngeluarin rilis press standar. Di titik ini, investor mulai memantau dengan waspada. Terus masuk fase ketiga, ledakan. Algoritma memompa isu ini ke jutaan pengguna. Seruan boikot berkumandang kencang. Perusahaan dipaksa minta maaf, yang seringkali dilihat publik nggak tulus. Penjualan harian mulai merosot drastis. Akhirnya, fase keempat, kehancuran. Isunya masuk televisi, konsumen lari ke kompetitor. Korporat terpaksa merombak direksi, dan investor yang panik menjual saham mereka besar-besaran. Setelah ngelihat rentetan bencana tadi, di bagian ke-6 ini kita mau bahas strategi bertahan yang wajib dipakai di era digital. Jadi, poin krusialnya adalah buku panduan birokrasi PR gaya lama itu udah usang banget. Buat selamat, perusahaan wajib menerapkan 3 strategi ini. Pertama, pemantauan sosial atau social listening yang real time. Perusahaan harus punya telinga di setiap platform buat mendeteksi percikan dari menit pertama. Kedua, empati manusiawi. Saat ngerespon publik yang marah, jangan sembunyi di balik tameng bahasa hukum yang kaku. Berbicaralah layaknya manusia yang peduli. Dan ketiga, kecepatan adalah segalanya. Kesalahan harus diakui dan dikelola dalam waktu kurang dari 24 jam. Kalau perusahaan Anda butuh rapat 3 hari penuh persetujuan cuma buat merilis 1 cuitan permintaan maaf, valuasi perusahaan Anda mungkin udah hangus terbakar. Yang akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan buat direnungkan bersama. Coba bayangin, kalau api viral itu terpercik hari ini, saat ini juga menyerang perusahaan Anda di media sosial, apakah sistem kalian cukup lincah dan berempati untuk selamat melewati 24 jam ke depan yang krusial itu? Di era digital modern ini, keselamatan dari krisis bukan ditentukan dari seberapa besar modal Anda, melainkan seberapa cepat, peka, dan manusiawinya Anda merespons suara audiens. Oke, terima kasih udah ngikutin pembahasan kita kali ini. Semoga wawasan ini bisa memperkuat strategi Anda ke depannya. Dan sampai jumpa di bedah materi kita selanjutnya.